datang di podcast kita kali ini. Kali ini kami siswa kelas 97 SMA Negeri 1 Sujono. Perkenalkan, nama saya Rian Rashid Atanto dan rekan saya Iva Angelia Putri. Pada podcast kali ini kami akan membahas materi mengenai kelompok sosial. Nah, untuk membahas materi kali ini, di podcast kami ini akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Untuk itu, simak videonya ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini dan pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Universitas Islam Triyadi. Untuk itu kita akan memperkenalkan kedua narasumber kita ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Arindra dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi bersama teman saya. Halo, nama saya Nabila Prilly Turbisono, biasa dipanggil Prilly. Saya dari Prodi Manajemen. Nah, sekarang kita sudah mengenali narasumber yang datang pada podcast kita kali ini. Kita akan masuk dari pertanyaan yang pertama, yaitu kalau ini lagi masa KKN ya Pak? Iya, lagi ya Pak ya. Ya, kalau lagi KKN kan tentunya kalau waktu KKN ada dosen pembimbing ya? Iya. Ada. Nah, kalau saya itu penasaran apa sih peran dosen pembimbing dalam pelaksanaan KKN? Peran dosen pembimbing sendiri itu untuk menjadi dosen pengawas dari kita mahasiswa-mahasiswi yang KKN. Jadi itu semacam penanggung jawab gitu ya. Yeah. Penanggung jawab selama kita KKN. Terus untuk segala informasi juga nanti bisa lewat DPL-nya tersebut. Inti fungsi dari dosen pembimbing lapangan itu juga sebagai monitoring. Jadi setiap kelompok itu punya DPL masing-masing dan DPL itu mengawasi setiap anggota kelompoknya itu prokernya berjalan dengan baik kah atau enggak, di sini ada kendala atau enggak, terus kita di sini diterima dengan baik atau enggak sama masyarakat. Jadi fungsinya memastikan kalau kita itu di lokasi KKN semua berjalan baik-baik aja. Jadi kalau kan ada macam-macam kelompok kan kalau Iya. KKN itu berarti satu kelompok Satu DPL. dosen. Iya, satu DPL. Iya. Kalau pada pelaksanaan KKN itu kan pasti ke suatu tempat kan, ke suatu desa atau tempat. Nah, itu kalau pas pelaksanaannya ada struktur pengurusnya nggak? Struktur setiap kelompoknya. Iya. Ya, mungkin kalau setiap KKN ya, mungkin berbau sifatnya kelompok atau orang banyak Itu pasti sudah jelas ada ada sih. strukturnya. Iya. Kalau dari Unisri sendiri dibikin strukturalnya itu dari kehormatan. Kehormatan itu jadi ada satu orang koordinator kecamatan. Ini nanti mengkoordinir setiap kordes itu seperti saya. Bahasa gampangnya ketua kelompok. Jadi setiap kelompok punya strukturnya yang jelas. Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada bagian media publikasi itu biasanya disebut PDD sama humas. Jadi buat struktural sendiri udah pasti ada dan sedemikian rupa rapihnya buat kita semua tuh kebagian tugasnya sesuai kerjaannya masing-masing. Ya, jadi kayak misal ketua PJ-nya sendiri, kayak bendahara, Iya. tugasnya sendiri gitu. Iya. Iya. Jadi kalau misal setiap ke lapangan KKN gitu, nanti ada yang mengetuai, ada yang mengurus kayak keuangannya gitu, berarti ada ya? Udah pasti ada sesuai sama yang job desk sudah dibagi, misal kayak bendaranya ini. Jadi itu kayak paten selama KKN ini berlangsung gitu. Oh ya, kalau KKN itu kan perannya ya sangat penting ya kalau buat dunia perkuliahan. Iya. Setelah kalau bagi saya itu ternyata sangat penting karena nggak hanya teori kan, kalau di perkuliahan hanya teori kan, tapi setelah KKN ini kita merasakan benar-benar mengabdi kepada masyarakat, benar-benar jauh dari rumah, jauh dari lingkungan kita yang sebelumnya, benar-benar kayak merasakan seberapa pentingnya KKN gitu. Jadi selain syarat penting atau fungsi KKN itu kan sebenarnya buat syarat skripsi ya.
di berbagai kampus, termasuk kampus kita. Selain sebagai syarat skripsi, ini juga sebagai pembuktian selama kita udah belajar 6 semester ini, yang apa yang teori kita dapat itu dipraktekkan di masyarakat, kita terjun langsung di masyarakat. Makanya kelompok itu dibentuk dari berbagai banyak program studi. Jadi satu kelompok itu ada yang dari komunikasi, ada yang dari manajemen, ada yang dari pendidikan bahasa Inggris, ada yang dari administrasi negara. Jadi semua tuh dijadiin satu dan diterjunkan ke masyarakat. Jadi kalau sebenarnya itu tugas atau kewajibannya mahasiswa KKN itu apa Kak? Kalau bisa disimpulkan gitu. Tugas utama kayak maksudnya kewajiban utamanya gitu loh kalau pas datang ke tempat. Mungkin kesimpulannya buat tugas utama balik lagi ke program kerja kita masing-masing ya. Jadi kita punya program kerja masing-masing yang relevan dengan program studi kita. Jadi kayak Mbak Prilly ini kemarin bikin digitalisasi UMKM, itu langsung dipraktekkan ke masyarakat. Iya, kebetulan saya dari program manajemen. Jadi kan emang udah dapet teori tentang cara pemasaran, tentang cara memanajemen suatu usaha atau suatu apapun itu. Jadi kita itu kayak menerapkan secara langsung dari teori-teori yang kita sudah dapat ke masyarakat. Jadi kita seperti apa? Ya mengabdi, tapi kita juga mengajarkan sebuah teori. Kalau misal KKN kan terjun ke lapangan ke masyarakat ke desa-desa gitu, pasti kan ada program kerjanya atau enggak sih Pak? Oh, buat program kerja udah pasti ada ya, karena namanya KKN sendiri kan kuliah kerja nyata. Jadi buat program kerjanya itu kalau Unisri dibagi dua, ada program kerja individu, ada program kerja kelompok atau bisa kita bilang program kerja utama. Jadi setiap di kelompok kita sendiri program kerja individu itu ya sesuai program studi masing-masing. Jadi ada yang dari misal saya komunikasi, penerapan peningkatan kepercayaan diri melalui pelatihan public speaking pada siswa SD. Lalu Mbak Prilly tadi digitalisasi UMKM. Terhadap ibu-ibu pelaku UMKM. Dari administrasi negara, pencetakan MMT alur pelayanan, terus sosialisasi bahaya narkoba kemarin di SMA 1 Susono. Sosialisasi judi online juga. Online. Terus gemar menabung dan mengajarkan manajemen waktu yang baik ke anak-anak. Itu dari berbagai program individu kami. Terus untuk proker utama kemarin, alhamdulillah kita udah melaksanain workshop bucket snack. Nah, itu yang dipimpin langsung sama Mbak kemarin. Jadi kalau misal satu kelompok KKN itu program studinya beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi kalau yang buat program kerja individu tetap sendiri-sendiri. Tapi kalau yang bersama jadi satu gitu. Jadi satu, program studinya berbeda. Berbeda. Tapi meskipun itu program studi proker individu, tapi kita tetap saling membantu satu sama lain. Tapi tetap tanggung jawabnya itu antara satu masing-masing gitu, individunya tersebut yang sudah melaksanakan proker tersebut. Karena kan emang harus sesuai dengan program studi yang ditempuh. Iya kan? Ya kalau lanjutannya kan kalau program kerja itu pastinya ada tujuan atau harapan yang diinginkan ya. Jadi kalau misal program kerja atau tersebut dapat terwujud itu harapannya masih kalau di masyarakat. Oh, kalau misal sebagai contoh buat yang proker individu aku ya. Proker individu aku kan tentang digital marketing, pelatihan digital marketing buat pelaku UMKM. Nah, di era digital ini kan emang lagi marak-maraknya kayak promosi di sosial media, terus di marketplace kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin buat ngajarin ke pelaku UMKM buat gimana sih caranya memasarkan produk dengan jaringan yang lebih luas. Kan sering itu kayak pelaku UMKM kadang pengen usaha tapi kok cuma di sini-sini aja. Nah, kita itu fungsinya kayak buat gimana caranya biar mereka itu bisa meluaskan jaringan buat penjualannya gitu. Ya, mungkin inti dari harapannya itu sendiri, proker kita bisa diterima oleh target sasaran proker kita masing-masing, dan tentunya harapannya juga mudah-mudahan meninggalkan banyak manfaat. So pastinya kan kita bawa teori dari sana, diterapin di sini, ya harapannya bisa berjalan dengan baik di sini. Kan kalau misal KKN itu kan ya program kerja
harapannya buat masyarakat, yang harapan yang baik buat masyarakat. Terus kan tadi yang pertama tadi ada dosen pembimbing juga, tugasnya itu buat ngawasin ya. Iya. Kan kita kalau mbaknya KKN kan jauh ya dari dosen pembimbingnya. Iya. Nah itu cara koordinasinya antara dosen pembimbing dan kelompok KKN-nya gimana? Itu sih apa buat dosen pembimbingnya itu bakal mantau kita juga secara langsung ya. Buat kemarin itu sempat kita berapa minggu atau berapa hari lalu? Berapa minggu yang lalu itu juga langsung ke sini juga DPL-nya buat mantau kita juga, buat nanyain gimana ada kendala atau enggak gitu. Jadi secara tidak langsung juga langsung Di mana? Langsung ke Iya, jadi DPL itu ada program khusus namanya monitoring evaluasi yang mereka juga terjun langsung nengokin anak-anaknya ke posko dan memastikan semua berjalan baik atau enggak. tanpa kendala. Terus kalau mungkin kan di sini juga mungkin bisa dibilang cuma sekali 2 kali, tapi buat komunikasi udah jelas pasti via WhatsApp atau sosial media lain. Kalau ini evaluasi tentang kegiatannya sendiri ya, kalau misal di sini waktu di desa yang di KKN itu, di tempat KKN, pas pelaksanaan program kerja individu maupun kelompok, ada kendala nggak sih Kak? Kayak kendala misal apa ya, kayak pesertanya atau misal disuruh data sulit gitu. Oh, kalau kayak gitu itu sih iya Kak, misal kalau di sini kan emang Indonesia itu identik emang ngaret di waktu ya. Nah, jadi emang mungkin kendala di waktu aja. Misal kita timeline jam berapa ternyata molor kayak gitu. Terus buat kendala lainnya Kayak enggak, alhamdulillah kelompok kita nggak ada kendala yang begitu berarti lah sampai menghambat jalannya proker-proker kita. nggak ada sama Nggak ada sekali. Jadi selama di tempat KKN itu nggak ada kendala yang bikin berat, maksudnya kayak mengganggu program kerja. Alhamdulillah Enggak, karena ya itu karena emang dari DPL-nya enak, teman-temannya enak, jadi kayak ya nyaman-nyaman aja gitu. Gak lupa juga dukungan masyarakat di Iya, Tengah itu juga bikin nyaman. Jadi misal ada kendala ya kendala-kendala kecil aja yang gak ganggu sama nggak sekali. ganggu sama sekali. Berarti kalau misal udah selesai KKN nih, misal udah selesai, udah berapa KKN? 40 hari? 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi kalau misal 40 hari itu kan pas datangnya pasti butuh syarat-syarat ya, pas ke datang ke desanya pasti butuh syarat-syarat. Dan nanti pas pulangnya juga ada persyaratan atau apa? Ini persyaratan dari kampus atau persyaratan yang sifatnya moral aja? Ya, moral sama dari kampus boleh. Mungkin kalau persyaratan dari kampus, kita punya kewajiban ya selain KKN, ada namanya buku harian atau biasa disebut logbook. Jadi setiap kegiatan kita itu harus diisi di logbook sebagai bukti kalau kita tuh sudah melaksanakan atau ada kegiatan apa di hari itu. Terus kita juga punya kewajiban buat memposting luaran, itu dipublikasi di media massa. Jadi di web berita Ya, tentang artikel proker-proker kita. Terus buat dari moralitasnya aja sih ya layaknya orang bertamu datang dan pulang aja sih. Waktu datang kemarin ke sini kan kita juga kunjungan-kunjungan ke Pak Polo, ke kantor balai desa, ke kepala dusun. Jadi pamit pun harus begitu. Karena secara moralitas ya harusnya datang pamit, datang permisi, pulang juga harus pamit. Jadi kalau yang tadi buku kayak buku harian yang gitu individu atau Individu. Jadi emang meskipun tugas kita ada tugas kelompok juga dan misal proker kita yang individu itu dilaksanakan bersama, tapi tetap tugas yang kita laksanakan tugas-tugas yang sifatnya seperti itu tetap jadi tugas individu. Jadi kalau udah selesai KKN berarti kayak pamitan gitu, terus nanti gimana kalau baliknya, kalau misal dari kampus atau pakai kendaraan dari sini atau gimana? Kendaraan pribadi sih kayak iya. Jadi kalau kita kan kemarin berangkat, mungkin hampir semua kelompok ya dari Unisnya di Jatisrono atau di seluruh Kabupaten Wonogiri ini kemarin berangkat pakai kendaraan pribadi. Untuk koper dan segala macamnya kita pasti nyewa mobil.
buat Iya, bawa buat bawa barang barang. teknisnya. Jadi kalau udah selesai, jadi udah kayak rasa ringan gitu nggak Kak? Iya sih, kerasa ringan, tapi juga ada beratnya karena ninggalin Harus pulang. dan ninggalin tempat yang udah kita tempatin selama 40 hari dan udah kita juga udah menjalin keakraban sama warga-warganya, jadi kayak ya itu ringan di program kerjanya tapi berat Pas untuk pulang. meninggalkannya itu. Sekarang boleh disampaikan nggak Kak kesan dan pesan buat penonton kalau sama Kakak gitu? Mungkin kalau pesan dan pesan ya, kalau pesan tentunya jadi pengalaman yang patut kita syukuri untuk teman-teman kelompok kami karena bisa melaksanakan KKN ini di desa yang penuh kehangatan, warga seluruh masyarakat juga menerima kita dengan baik. Mungkin untuk pesannya ya semoga desa Watangsono sendiri tetap rukun, guyup rukunnya, tetap bergotong royong, kebersamaannya, terus mempertahankan kekeluargaan yang kuat. Ya, terus harapannya juga buat adik-adik semua juga tetap semangat buat nempuh pendidikan, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Ya kayaknya Bapak. Iya, kalau dari aku pesan-pesannya ini pengalaman baru juga sih, kayak misal bisa guyup rukun di sini karena di daerah aku emang buat kekompakannya itu nggak sama kayak di sini, kekompakan dari antar warganya, terus di antara di sini tuh banyak banget acara-acaranya gitu. Jadi dengan banyaknya acara ini tuh bikin warga-warganya tuh tambah guyup rukun dan itu juga suatu hal yang sangat disukai di sini. Suka. Terima kasih ya kalau misal udah gitu nanti gimana kalau misal selesai KKN-nya kan nanti di kampusnya ada acara apa lagi nggak ada selain KKN? Kalau di KKN ini kan mata kuliah di semester 6. Iya. Nah, ini jadi semester 6 kan ini udah selesai kan? Karena kita KKN ini di penghujung semester. Jadi semester 6 ini ya yang terakhir itu KKN. Tapi setelah ini masih ada magang, masih ada skripsi kayak gitu. Sama melanjutkan mata kuliah yang belum diambil gitu. Mungkin agenda paling dekat ada responsi ya, pertanggungjawaban kita selama KKN. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih buat kakak mahasiswa Sama-sama ya. Universitas Islam Mulyadi yang senantiasa datang ke podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.